Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman cahaya hati. Manusia sesungguhnya diciptakan adalah melakukan sebuah perjalanan panjang sejak dari alam ruh hingga dilahirkan ke dunia dan akan dikembalikan kepada rohnya. Ibaratnya sebuah perjalanan panjang, tentu banyak yang harus kita siapkan. Pertama bekal, yang kedua pengendara atau sopir, yang ketiga kendaraan. Sebagai contoh, karena saya asli Kebumen, saya akan melakukan perjalanan dari Kebumen ke Jakarta. Tentunya selain bekal yang cukup, saya siapkan sopir yang handal dan pastinya kendaraan yang bagus biar selamat sampai tujuan. Nah, ketiga unsur itu, perbekalan, sopir, dan kendaraan, apabila tidak terpenuhi, boleh jadi kita tidak akan sampai ataupun selamat di perjalanan. Contoh, bila bekal kita kurang, pasti sangat mengganggu perjalanan kita, bahkan membahayakan diri kita. Bila sopir kita tidak handal dan tidak tahu jalan, bisa aja kita nyasar dari tempat tujuan. Terlebih lagi supir yang ugal-ugalan, bukannya sampai ke tujuan malah sampai ke rumah sakit. Terlebih lagi bila kendaraan kita tidak prima, bisa mogok di jalan atau remnya blong, justru sangat berbahaya dan menabrak orang lain, membahayakan diri kita dan juga orang lain. Sebagai muslim yang beriman, yang sudah paham perjalanan hidupnya, pasti akan menyiapkan persiapan baik lahir maupun batin untuk menghadap kepada Ilahi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Caranya bagaimana? Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah sebelumnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dalam takwa dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Perjalanan hidup menuju Robnya adalah perjalanan baik lahir ataupun batin. Maka oleh itu kita harus tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Manusia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian batin maupun lahir. Bagian batin itu terdiri dari nafsu dan roh. Bagian lahir itu terdiri dari jasad. Sesungguhnya nafsu dan roh itu berbeda. Apa sih yang dimaksud dengan roh? Disebutkan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nafsu atau kata lain adalah jiwa. Jiwa ini diwariskan dari orang tua kita atau leluhur kita. Nafsu inilah yang memerintah organ jasad kita dan memakai fasilitas-fasilitas yang ada seperti otak kita, hormon yang ada, dan organ fisik yang lain. Sehingga jangan heran bila jiwa antara wanita dan pria itu berbeda, karena memang dari struktur tubuhnya juga berbeda. Nafsu itu juga terdiri dari ruh yang diwariskan dari orang tua kita. Menurut Ustadz Dr. Buya Arozi, bahwa manusia terlahir dengan membawa beberapa ruh. Pertama, ruh nabatiyah yang berguna untuk menumbuhkan
seperti tinggi tubuh kita. Yang kedua, ruhawaniyah, yang berguna kita untuk berkendak, berpindah tempat seperti hewan. Sebagai bukti manusia itu diciptakan dari sperma. Sperma itu dahulunya juga hidup. Apabila kita ingin melihat sperma, masukkan ke dalam mikroskop dan dia akan berenang, hidup. Mereka butuh nutrisi yang disediakan oleh tubuh kita. Bahkan dari sperma itu, dari permedinya itu antara 20 juta hingga 300 juta. Ketika sperma membuahi ovum atau sel telur, hanya dibutuhkan satu sperma yang terbaik dari miliaran sperma yang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari penciptaan pertama aja Allah sudah pilihkan sperma yang terbaik dari miliaran yang ada. Nafsu ini dengannya kita diangkat dan dengannya kita juga dihinakan oleh Allah, lebih rendah daripada hewan. Pada dasarnya nafsu itu adalah mengajak kepada perbuatan keji atau disebut dengan amarah bisu. Tetapi oleh itu Allah kirimkan yang namanya Ruh Sultan yang dibawa malaikat, yang ditiupkan di janin pada umur 4 bulan atau 120 hari. Ruh inilah yang memaksa nafsu untuk taat, tunduk kepada Allah. Karena ruh ini adalah sangat dekat dengan Robnya. Dia mempunyai memori kemesraan yang dahulu sangat-sangat dekat. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala sahidna, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.